abdi negara pelayan masyarakat yang menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat dengan tidak mendiskriminasi. Pemerintah teh teu tepat cenah mere bantuan teh. Aya nu beunghar meunang, urang nu sangsara teu meunang. Nah, apakah ada keharusan Pak si siswa lulusan SR tingkat SLTP ini harus melanjutkannya ke SR lagi? Apakah dibebaskan? Apa aja sih yang difasilitasi oleh dinas terkait pengembangan si UMKM ini? Pasar tradisional, begitu mau lebaran atau di Ramadan, malah 100% taikan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, dulur Jaga Walungan. Balik lagi di Jaga Walungan Podcast. Episode kesekian lah, mungkin saya gak hafal juga ini episode berapa. Jadi seperti biasa, kita akan berbincang-bincang dengan tamu spesial. Dan untuk hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial, sudah ditunggu-tunggu. Banyak sekali yang ingin saya tanyakan ini kepada beliau. Hari ini kita sudah kedatangan dari Dinas Sosial ya Pak? Betul. Dinas Sosial Kabupaten Majalengka. Nah, sebelum ngobrol kan Pak, ini tak kenal maka tak sayang. Betul. Jadi karena memang saya juga belum kenalan sebetulnya sama Bapak ini. Dengan Bapak siapa Pak? Saya Muhammad Ahmad Samsu dari Dinas Sosial, dari bidang Daya Sos. Bidang Daya Sos itu kepanjangan dari bidang pemberdayaan sosial dan fakir miskin. Oke, saya manggilnya Pak... Mau Pak Samsu boleh? Pak Samsu ya? Ya, Oke, Pak Samsu. lebih familiar. Gitu. Berarti Pak Kabid berarti ya, Pak Kabid betul, Samsu. betul. Yang membidangi pemberdayaan sosial dan fakir miskin. Betul. Ada fakir miskinnya ya? Ini baru tahu nih. Karena memang ini saya prolog bentar ya Pak. Ya. Stigma saya mungkin sebagai masyarakat belum cukup mengenal tugas dan fungsi dinas sosial itu. Yang saya tahu dinsos itu cuma satu. Iya. Menyalurkan BLT. Iya, betul memang sebagian besar. Nah, itu. Nah, ternyata tadi juga ada pemberdayaan sosial dan fakir miskinnya. Belum ada berapa bidang lagi tuh ya Pak? Selain itu 2 bidang lagi. berarti ada 3 bidang? Ya. Oke, nanti kita akan memperluas wawasan kita. Ada apa aja sih di dinas sosial, lingkupnya sampai mana, tugas dan wewenangnya seperti apa. Oke Pak, kita berbicara dinas sosialnya dulu secara garis besar mungkin. Ya. Apa sih yang ditangani oleh dinas sosial itu di Majalengka khususnya? Untuk di Majalengka, penanganan terkait dengan dinas sosial yaitu mengenai bantuan sosial. Oke. Bantuan sosial untuk masyarakat yang kurang beruntung. Berarti betul tadi ya stigma yang awal bahwa untuk menyalurkan bansos. Iya. Oke. Di antaranya misalkan ada bencana, misalkan ada berbagai macam malapetaka. Oke. Di situ dinas sosial hadir untuk menyalurkan atau memberikan logistik. Oh, oke. Bantuan yang sekiranya dibutuhkan, punten, model supermi, atau sembako, beras, dan lain sebagainya. Jadi dalam hal ini, dinas sosial itu harus cepat tanggap. Cepat tanggap dalam arti manakala di daerah mana saja ada yang mengalami bencana. Oke. Bencana kebakaran, bencana banjir, longsor dan lain sebagainya. Di situ, alhamdulillah, dinas sosial harus segera hadir untuk menyalurkan logistik. Oke. Nah, soal logistik itu Pak, berarti di dinas sosial itu banyak stok mie instan gitu? Iya. Nah, jadi dinas sosial selalu menganggarkan langsung ke pusat, ke kementerian, dan alhamdulillah dari kementerian diberi semacam stok tersebut. Oke. Dalam arti di sini ada supermi, ada beras, ada semacam kasur sementara untuk tempat tidur gitu. Alhamdulillah sampai saat ini dinas sosial telah memberikan bantuan
yang kebakaran dari tabung gas, yang di Mekarjaya, terus kemarin di Cikasarung, ada tanah longsor, terus di daerah atas, alhamdulillah selalu hadir itu dinas sosial itu sebagian besar untuk sekup memberikan bantuan sosial. Gitu. Nah kalau misalkan Pak, karena kan keinginan kita tidak ada bencana ya Pak? Betul. Tidak ada bencana nih, nah itu digimanain Pak Stok? Tapi punten Pak, dalam hal ini yang namanya bencana itu bukan bencana tanah longsor, bukan bencana. Itu ada bencana di keluarga pun, salah satu contoh, si satu keluarga itu tidak harmonis sampai keluarga tersebut, punten, diamnya di kandang sapi. Oh ada Pak? Karena kurang harmonis, rukun. Itu daerah-daerah yang pernah terjadi Bantarujeg, mau ke Walusma, sama dengan itu Kodasari. Nah, dari situ dinas sosial hadir ke tempat itu, kerjasama dengan perangkat desa. Bagaimana ini warga sampai seperti ini? Ya mungkin kita kerjasama di situ tingkat kecamatan dengan muspikanya, di tingkat desa perangkat desa, dalam hal ini mungkin kepala desa, kita sama-sama untuk membantu masyarakat tersebut. Gitu. Oh, artinya tidak hanya tentang bencana alam mungkin ya? Banyak corak macamnya. Yang penting mungkin berhubungan dengan sosial. Betul. Di situ dinas sosial hadir. Iya, hadir. Oh, oke. Misalkan ada kebakaran. Nah, kita yang ditanyakan itu ada balita nggak? Nah, terus setelah kita ditanyakan balita, kita diminta KK dan KTP-nya. Oke. Maksudnya untuk diajukan ke pusat, diberikan bantuan tersebut gitu. Di samping kita logistik paling duluan. Jadi ada tambahan. Oke. Berarti ada perlakuan khusus apabila korbannya ada balita. Ya, makanya dinas sosial selalu ada stok. Yang namanya sembako pasti ada stok. Apalagi musim cuaca perubahan seperti sekarang ekstrim ini. Gitu. Iya. Alhamdulillah gitu. Selama ini. Kemarin kan 2 hari ke belakangnya hujan anginnya. Iya. Betul. Hujan angin banyak pohon tumbang. Tuh. Ini perum saya juga Pak, kentengnya nggak rampung Pak. Di Dinsas barangkali ada stok kenteng Pak. Kalau itu mungkin perlu kita kondisikan dulu kan, dengan operator terkait lah. Kita kerjasama bareng-bareng bagaimana cara untuk menolong seperti itu. Tentunya ada alurnya ya Pak. Ada solusinya. Iya, ada betul. solusinya. Yang penting bisa dibantu. Iya betul. Mengutamakan sisi kemanusiaannya dulu mungkin. Iya betul. Karena kan mohon maaf mungkin image di masyarakat itu kalau berhubungan sama perintah itu terlalu birokratif. Betul. Kudu kadia tapi ari dinsos mah karena hubungannya sama kemanusiaan utamakan dulu. Terus begini Pak, yang namanya dinas sosial sudah terkenal suka memberikan bantuan. Ketika terjadi misalkan malam, itu perangkat desa langsung ke dinas sosial. Pak, tolong ini di kampung ini, RT ini, desa ini, kecamatan Kertajati, ada bencana begini-begini, kebakaran dan sebagainya. Nah, kita kalau koordinasi dengan BPBD, dengan Satpol PP, ya kita bareng-bareng hadir ke lokasi tersebut. Oh, berarti dinas sosial itu standby Pak di kantor, selalu ada orang? Ada, karena dinas sosial itu ada relawan, yang namanya relawan Tagana. Penanganan bencana. Tagana. Itu ada 100 berapa itu. Dan di dinas sosial itu, di bidang kami, ada pendamping TKSK. Di bidang Limjamsos, ada pendamping PKH. 100 lebih lah. Jadi alhamdulillah dinas sosial banyak personil. Untuk membantu kepada daerah-daerah yang lebih ke teknis mungkin ya? Teknis, betul. Oke. Nah itu kan soal bencana mungkin ya. Betul. Itu masuk bidang Bapak? Kalau itu kita bareng-bareng. Oh semua? Kalau sekupnya di bidang rehabilitasi sosial. Rehabilitasi sosial. Tapi di situ kita mengutamakan siapa di situ yang membantu, ya kita bantu. Oke. Jangan mengandalkan, karena begini punten, yang namanya kadang-kadang kabin ini lagi diklat kemana, ini lagi kemana, ya kita bareng-bareng. Iya. Ya kita membantu, dalam arti membantu, jangan sampai di antara satu bidang ada yang pincang. Oke. Karena ini untuk membantu masyarakat, diutamakan. Gitu. Betul. Berarti kemanusiaan di atas segalanya lah. Ya, betul. Enggak mentang-mentang, ini mah lain bagian saya, bukan bidang saya gitu. Iya. Harus ikut
Karena begini Pak, punten, yang namanya kita di dinas sosial, kita sebagai keluarga besar dinas sosial menjadi abdi negara. Oke. Abdi negara pelayan masyarakat yang menjadi garda terdepan dalam melayani masyarakat dengan tidak mendiskriminasi. Dalam arti nih, tidak mendiskriminasi, tidak membeda-bedakan. Iya. Ini masyarakat siapa, ini tetangga saya, itu semua. Sebab yang namanya masyarakat Majalengka, terutama masyarakat miskin, berhak mendapatkan pelayanan yang terbaik dari dinas sosial. Iya. Jadi kita selalu mengutamakan. Tidak ada pembeda-beda. Tidak membedakan, walaupun memang di mata masyarakat mengenai data bantuan dan lain sebagainya. Karena masyarakat itu tidak tahu yang namanya DTSN, Data Statistik Nasional Indonesia. Yang namanya data itu dipilah lagi dengan desil. Oke. Desil 1, 2, 3, 4 pasti mendapat bantuan. Begitu cek teh. Kalau desil dari 6 ke atas, sekarang tidak lagi. Karena untuk pemerintah pusat, apalagi saya waktu pelatihan dengan Balai Besar Pelatihan yang dari Bandung, untuk tahun 2026, diusahakan angka kemiskinan itu harus sudah Berkurang. dari 9 sampai harus ke 5. Oke, Jadi ya oke. dengan pemilahan desil tersebut itu sudah kecek lah. Desil teh apa, Pak? Desil tuh jadi semacam ada pemilahan lagi dari data itu tuh yang lebih mengakuratkan gitu. Oh, oke. Kriteria. Oh, iya. Kriteria 1, 2, 3, 4 itu masih dapat 5 ke atas udah Ya. enggak. Kalau saya begitu dicek di NIK, pasti desilnya 6 ke atas. Oh, karena ASN. Karena lihat dari NIK saja, misalkan kita mau coba merubah nih. Saya awalnya berwira swasta. Iya. Diganti menjadi buruh. Tapi kelihatan dari NIK tersebut. Jadi kita selalu update dengan Disduk dengan kemana-mana. Oke. Gitu. Nah, ini menarik Pak soal penyaluran bantuan mungkin barangkali ada informasi karena di masyarakat itu seringkali pemerintah teh teu tepat cenah mere bantuan teh aya nu beunghar meunang urang nu sangsara teu meunang itu selalu ada mungkin ya. Betul. Nah, romantika yang terjadi itu. Nah, itu kejadian seperti itu penyebabnya apa, Pak? Nah, punten Pak ya. Yang namanya kehidupan itu tidak selalu statis. Ya. Tidak tetap. Punten. Misalkan di tahun sekarang, masyarakat tersebut makan juga susah. Ya. Setelah bertambah 3 tahun kemudian, bisa membeli mobil bis berapa. Iya. Itu kan data itu kan secara kan tetap. Tapi yang membedakan itu ada dari NIK itu udah kelihatan. Jadi dipilah lagi kriteria dengan desil. Jadi berubah. Nah, masyarakat tidak sadar, Pak, saya 3 tahun ke belakang dapat bantuan. Jadi kan, coba lihat Pak KTP-nya, ya kakaknya. Begitu dicek ada di dinas sosial. Oh, Bapak ini desilnya sudah bukan desil 1, 2, 3, 4, 5. Sudah ke 6, 7. Tapi Pak dulu ya ini kan seperti ini. Iya. Kita kan harus segala sesuatu itu berangkat dari data. Iya. Yang namanya bank data itu sangat-sangat akurat gitu. Oke. Nah, itu gitu. Oke. Karena adanya Disduk dengan NIK-nya. Iya. Semua itu nge-link gitu. Tuh. Kalau untuk pendataannya sendiri itu Pak dilakukan oleh Dinsos langsung atau? Kita data itu namanya semua sama dengan BPS. Oh, dari BPS. BPS sama. Gitu. Oh, berarti dari data sensus ya? Iya. Itu semua ke OPR itu sama data itu. Tidak ada yang beda gitu. Oke, berarti si database itu baik di Dinsos ataupun dinas manapun menggunakan data yang sama. Sebab tiap tahun bahkan tidak sampai tiap tahun ada pemutahiran data. Oke. Pemutahiran data tersebut merubah data tersebut yang tidak valid supaya menjadi valid, yang tidak akurat menjadi akurat, setelah akurat bisa dipertanggungjawabkan. Itu data. Oke, paham. Ya, sebelum lanjut ini makanan udah datang katanya. Mang ya. Mangga. Iya. Jadi biar semakin asik ngobrol. Oh, iya. Kita sambil ngopi. Luar biasa. Sambil ngopi. Mau resep oke aman, Pak? Siap. Cukup. Mang Yanto.
Kamana wae ya Mang Yanto. Sabar episodenya tuh munculnya. Ya, enggak. Nuhun. Oke. Tadi kita berbicara soal apa? Bantuan sosial mungkin ya, Pak. Iya, betul. Nah, di tahun sekarang ini ada bantuan sosial apa aja sih, Pak? Untuk sekarang di triwulan akhir, Oktober, November, Desember, itu namanya ada bantuan sementara. Dalam arti sementara itu mengakhirkan bantuan BPNT, iya BPNT, tapi langsung dibayarnya BLT. 1 bulan per KPM. KPM ini kepanjangan dari keluarga penerima manfaat. Oke. Itu 300.000 per bulan. Dikasihnya uang. Uang kali 3 bulan, berarti 900. Silakan dibelanjakan toko kelontong terdekat. Iya. Gitu. Oh berarti belanja sendiri. Dan sendiri. Dan itu harus dibelanjakan. Harus dibelanjakan. Nggak boleh pakai bayar bank emok gitu Pak. Ya itu namanya di luar. Di luar. Nanti malah celaka itu. Malah kita malah bukan kita yang sejahtera. Dapat bantuan deh kalau dipakai bayar hutang. Oke. Justru kepedulian pemerintah itu kan untuk membantu dari masyarakat yang kurang mampu supaya setelah dibantu itu masyarakat itu berubah. Iya. Apalagi sekarang pemberdayaan, kami dari Dinas Sosial itu mengharapkan si KPM setelah mendapat bantuan ada semangat juang untuk menjadi pelaku usaha. Jadi tidak saja mengandalkan bantuan. Oke. Bahkan harus menjadi seorang bisnismen gitu, Teh. Gitu. Ya. Itu harapannya mungkin. Harapannya. Tapi saya pernah ini Pak, ini wehnya. Iya. Jadi ada yang memang si KPM itu mungkin beliau itu penerima manfaat dari bantuan sosial pemerintah. Jadi kalahkah tangi nyambela duit kada bulan harap dia menang BLT. Itu teh ya tidak bisa dipungkiri mungkin ya Pak. Dianggunkan rekeningnya. Nah, itu ya, jadi digadekeun heula kata tangga BLT. Memang yang namanya fenomena di masyarakat itu macam-macam. Iya, banyak corak ragamnya. Iya. Dan kita tidak bisa melarang dan sebagainya. Yang penting mereka sudah mengarah ke kesadaran. Iya. Jadi ingin bagaimana kehidupannya, ingin sejauh mana. Tapi kita dari dinas itu, ya kita menginginkan harapan baik. Dalam arti baik, mereka harus bisa maju, berkembang, dan bisa berdaya saing. Dalam arti bisa berdaya saing, mereka itu sudah bisa melakukan sebagai pelaku usaha lah. Sebagai usaha gitu. Seorang pembisnis gitu. Nah kalau ini Pak, kalau BSU itu dari Dinsos juga? Lewat Dinsos nggak? Bantuan subsidi upah? Kalau BSU itu bukan ya? Bukan. Soalnya saya nggak dapat BSU, padahal ini masih honorer Pak di sekolah. Mungkin itu dari DK2 UKM. Nah, dari bidang naker. Oh iya kayaknya. Kerja itu. Oke. Soalnya sok rada iri gitu batur itu cenah menang BSU cenah. Tapi ngecek henteu itu. Ya mungkin dianggapnya mampu mungkin amin gitu. Alhamdulillah. Benar itu, Pak. Sebetulnya dilematisnya Pak, dilematisna kita masyarakat di satu sisi pengen dapat bantuan teh. Iya. Tapi di sisi lainnya tapi urang teh hayang jadi masyarakat mampu teh gitu. Memang betul Pak, kadang-kadang ya punten saya menggarisbawahi lah yang tadi sampaikan ya. Ini untuk KPM yang akan menerima bantuan berjubel-jubel di Briling. Iya. Punten orangnya masih cakep, jag-jag, membawa motornya juga motor yang dari aparat tuh melebihi lah. Iya. Terus ini perhiasannya sampai segini. Ya itu namanya warga ya. Bahkan mereka bilang pemerintah mau memberikan kepada rakyat, masa nggak boleh gitu. Iya. Padahal kalau mempunyai jiwa kesadaran yang tinggi,
Karena saya kehidupannya sudah seperti ini. Ini silakan digulirkan untuk masyarakat yang membutuhkan, yang layak untuk mendapatkan bantuan. Ada apa yang seperti itu? Jarang. Jarang. Tapi ada, kalau jarang ada mungkin ya. Ya, dari berapa juta mungkin 1-2 sih mungkin ada. Karena terlalu merasa malu mungkin di kampungnya mungkin. Iya, oke. Tapi boleh sambil minta rokok, koreksi. Boleh. Itu terkait dengan dana bantuan sosial. Nah, ada bidang apa lagi, Pak? Ada di bidang resos, rehabilitasi sosial bagi punten yang cacat, yang misalkan perlu dibantu kursi atau tongkat apa. Disabilitas mungkin. Disabilitas. Itu di bidang resos, rehabilitasi sosial yang mempunyai tempat rumah singgah. Di mana? Dari Pom Simperem masuk ke bawah. Pom Simperem itu yang arah Sukahaji ya? Ya. Saya kan pemain mesin. Iya. Ada bekas Kominfo. Di situ ada 20 kamar lah. Dan petugasnya ada dari sana. Itu bagian dari dinas sosial. Bagian dari dinas sosial itu masuknya ke bidang resos, rehabilitasi sosial. Yang sering di sana, yang sering menyinggahkan itu orang ODGJ. ODGJ bagi misalkan yang terlantar, saudaranya di mana-mana, sementara disinggahkan dulu di sana sampai 7 hari. Karena kita untuk biaya makan dan sebagainya sampai 7 hari untuk anggarannya, terbatas anggaran. Oh, berarti belum bisa lebih dari 7 hari? Belum bisa. Nanti kalau misalkan lebih dari itu, kita bisa kerjasama dengan Kementerian Pusat. Dialihkan di panti. Ya. Oke. Berarti untuk bidang ini lebih ke membidangi masalah-masalah sosial soal disabilitas, tunawisma, terus tunasusila mungkin Mas? Ya. Cuman untuk tunasusila sementara ini Majalengka masih kerjasama dengan Kabupaten Cirebon. Tempatnya di Palimanan, di situ ada Silih Asih. Itu apa, Pak? Rumah singgah juga sama? Jadi untuk semacam panti untuk melatih penyakit masyarakat yang ingin mendapatkan enteng, kerja tidak capek, malam cuma tinggal nongkrong, tapi itu merupakan penyakit masyarakat. Iya. Takutnya menjalar gitu. Iya. Biasa jelek. Gitu. Mungkin nanti editor bisa dibantu tunasusila apa, tunawisma apa, supaya mungkin takutnya ada yang belum paham bedanya tunasusila sama tahu nggak tunasusila? Kalau tunawisma punten nih orang yang terlantar yang tidak mempunyai rumah. Yeah. Dan itu kita perlu dibantu dengan perangkat desanya, dengan tingkat kecamatan. Karena di rumah singgah itu tidak selamanya. Paling bisa mengamankan sementara. Yeah. Sementara misalkan mau dibikinkan di mana tempatnya dengan desa, ya kerjasama. Sama-sama. Disinggahkan dulu di sana, di Rumsing. Untuk yang tunawisma. Kalau tunasusila itu penyakit, itu menjalar. Harusnya dirobah, direhab ininya. Tunasusila. Cilumpan. Nah, itu tunasusila. Jadi bahasa ininya tunasusila. Oh, jadi berarti memang Dinsos ini membawahi ya lebih ke sosial ya Pak, benar-benar. Betul, sosial. Semua masalah sosial. Sosial itu Dinsos, dinas sosial. Oke. Dinas sosial. Tapi mungkin karena keterbatasan anggaran tadi, jadi ada hal-hal yang memang dikerjasamakan dengan Cirebon, ada yang langsung dialihkan ke provinsi mungkin. Iya. Karena untuk tunasusila di Majalengka belum ada anggaran dan bangunan yang layak seperti di Palimanan. Oke. Karena yang di Palimanan itu ada untuk pelatihannya atau pemberdayaan sekian apa, nanti praktek-praktek apa, tenaga narsumnya udah lengkap kan gitu. Oh, berarti itu si alurnya itu ibaratnya ada razia nih di tempat kayak gitu, dibawa untuk dibina. Bukan dibinasakan, bukan dibina.
dibina untuk bisa lebih diberdayakan mungkin lah ya. Jadi diusahakan para pejuang yang di sana yang setiap malamnya melakukan hal seperti itu supaya bisa merubah mindset, merubah kebiasaan. Yang biasanya saya cuma dandan, nongkrong juga dapat duit. Tolong mindsetnya dirubah. Jangan hal seperti itu. Silakan bekerja, silakan menjadi seorang bisa menjait atau bisa berjualan. Ya bagaimana perguliran masalah perekonomian itu. Jadi mentalnya untuk dirubah. Jangan hanya mengandalkan ingatan seperti itu. Untung dari enteng lah gitu. Untung dari enteng. Enteng, tidak capek kan? Iya, cuma di situ. Berapa menit dapat duit kan? Dan langsung dapat golosor 500.000 gitu. Tidak sampai sejam. Itu dengan kencan-kencannya bisa jadi kan? Iya, gitu. betul. Semua pun menginginkan lah yang itu kalau kita tidak tahu. Punten kalau kita boleh. Ini kita humor lah, supaya tidak stres gitu. Nah, itu jangan tertuju kok nyantai aja. Santai serius sukses gitu. Santai serius sukses 3S. Mantap. Nah, kita lanjut ke bidang yang Bapak siap bawah ini. Tadi kan sempat ngobrol juga kan sekitar sebelum on itu bahwa ya mungkin saya disclaimer dulu. Kalau pemerintah pusat itu sekarang sedang menggalakkan program sekolah rakyat. Ya. Nah, apa sih Pak itu sekolah rakyat? Bedanya sama sekolah biasa apa? Sekolah rakyat itu memang kita dinas sosial itu bagian dari Kemensos. Iya. Itu program program Papa Bowo. Iya. Kopdes merah putih, makan bergizi gratis. Iya. Di antaranya yang terkait dengan desa itu sekolah rakyat yang di Majalengka tempatnya di SKB itu untuk sementara. Oh, yang depan Jogja? Iya, seberang Jogja. Nanti di tahun 2006 sudah disediakan lapangan di Simpeurem 6, sekian hektar. Yang sekarang baru tercover siswanya. Di situ ada siswa, ada wali murid, ada chef yang memasak. Ada gurunya, ada kepala sekolahnya. Itu yang bisa lolos menjadi siswa SR itu dilihat dari desil. Oh, balik lagi ke desil tadi. Desil 1, 2, 3, 4. Karena yang namanya siswa di situ dari mulai sendal, pakaian, sampai pewangi Rexona, deodoran sebagainya. Itu sudah dijamin. Oh, dikasih Pak? Dikasih pemerintah. Makan 3 kali enak. Tempat tidur kayak mes sediakan. Oh, tinggal di situ? Tinggal di situ. Gurunya, wali asuhnya, di situ semua dengan chef memasak. Nah, itu tingkatannya SD, SMP, SMA berarti? Untuk sementara di Majalengka itu baru hanya SMP. SMP. Nanti ke depan insya Allah SD, SMP, SMA. Oh. Karena sekarang yang namanya program pemerintah itu harus berjalan. Ya, sudah launching. Itu Majalengka ada berapa Pak sekarang siswanya? 100 siswa. Siswa SR, sekolah rakyat. Tuh. Tapi secara ijazah apakah setara dengan SLTP? Setara. Bahkan dianjurkan pemerintah itu mutu pendidikannya harus lebih dari sekolah umum biasa. Karena difasilitasi. Gratis, tidak ada bayaran apa-apa. Makan dijamin, tidur juga diawasi. Pakaian dari mulai bawah sampai celana dalam, sampai pewangi itu sudah disiapkan. Itu. Oke. Tapi di bawah Kementerian Sosial, bukan Kementerian Pendidikan, Pak? Bukan. Cuman kerjasama. Tetap kerjasama dengan kerjasama. Karena siswanya di bawah naungan pendidikan. Kolaborasi. Oke. Gitu. Cuman sekarang untuk program pemerintah, ya di antaranya yang terkait dengan dinas sosial itu sekolah rakyat, kita misalkan membantu kementerian. Jadi yang terkaitnya, kalau SR itu dengan dinas sosial.
Kalau Kopdes Merah Putih dengan DK2 UKM bidang koperasi yang di desa-desa itu harus didirikan koperasi desa merah putih. Iya. Itu. Oh, oke. Nah, ini Pak, saya masih penasaran soal si sekolah rakyat ini, Pak. Iya. Artinya kan si anak benar-benar dibiayai itu bukan cuman biaya sekolah ya? Bukan. Dari kebutuhan pribadinya pun dipenuhi. Sandang pangan itu dipenuhi. Bahkan ya pokoknya sandang pangan lah. Itu secara alur Pak, apakah masyarakat yang mengajukan ingin masuk ke SR atau dari pemerintah ada tim sendiri untuk menyeleksi? Ada tim kerjasama dengan desa dan tim itu sudah melihat dari desil data. Oh si ini layak nih. Sekalipun ingin misalkan siswa tersebut tapi desilnya 6 ke atas, ya punten nggak bisa ya. Bukan ranahnya. Oke. Gitu. Artinya berarti kan si SR ini dalam satu kabupaten cuma satu, Pak ya? Iya. Jadi Sekolah Rakyat Kabupaten Majalengka tempatnya di satu tempat, jadi dari mana-mana nanti dikirim ke sini untuk diasramakan lah mungkin seperti itu. Diasramakan, dimeskan. Jadi di satu lingkungan lah. Oh, secara kurikulum itu setara, Pak? Setara. Tapi pemerintah mengharapkan karena segala sesuatu sudah dijamin, ya, harusnya kualitasnya lebih tinggi dan cuma tinggal belajar saja. Tapi fenomena yang terjadi karena kebiasaan, misalkan tidak biasa di WC yang bagus, biasa di sungai, kadang-kadang ada yang ingin pulang. Tidak betah yang tadinya cuma tidur di kasur juga, entah kasur tadi gimana, sekarang di spring bed yang bagus, seperti di hotel, ada saja. Karena yang namanya tidak biasa. Jadi siswa pun ala bisa karena biasa. Gitu, untuk sementara. Berarti untuk saat ini itu baru di kelas 7 mungkin ya? Iya. Kelas 7. Kelas 7 ya, SMP. Nah, apakah ada keharusan Pak, si siswa lulusan SR tingkat SLTP ini harus melanjutkannya ke SR lagi, apakah dibebaskan? Itu bagaimana nanti program pemerintah lagi. Gitu. Mungkin melihat desil lagi ya? Ya. Mungkin dalam jangka waktu 3 tahun keluarganya ada, karena mungkin sudah ada perubahan. Bisa jadi udah nggak layak lagi di SR gitu. Iya, betul. Oke. Nanti kerjanya di mana atau sebagai usia produktif lah gitu. Oke. Ini bagus juga, cuman mungkin karena ini pandangan saya Pak ya? Iya. Sebagai mungkin yang di sekolah juga. Iya. Jadi nambah saing. Jadi mungkin karena apa ya? Otomatis kan kalau untuk milihnya, untuk milih masyarakat pasti milih yang gratis. Betul. Apalagi ini dari mulai sandang pangan papanya dipenuhi gitu kan. Nah, apakah ya ini mungkin bukan ranahnya Bapak sebagai Dinsos ya. Tapi ini menurut Bapak pribadi apakah akan ada dampak Pak ke sekolah-sekolah reguler? Ya, mungkin ke depan ini ada semacam kecemburuan. Itu wajar. Iya. Karena yang namanya sekolah, itu sekolah kan banyak sekolah. Iya. Kenapa kok ini diistimewakan? Iya. Tapi pemerintah itu bukan mengistimewakan yang istimewa, bukan. Tapi ini kan untuk membantu masyarakat yang miskin, masa tidak boleh sekolah. Selama ini punten masyarakat miskin, ada yang tidak memakan bangku sekolah karena tidak mampu. Jadi ya alhamdulillah dengan adanya program pemerintah sekolah rakyat, mereka merasa terbantu. Terbantu. Bahkan bukan terbantu lagi, bisa duduk di kelas yang lebih layak. Iya. Jadi untuk masyarakat yang dari awalnya boro-boro bisa ke gedung yang hebat, itulah. Artinya mungkin pemerintah melihat sisi lain lah, bukan tidak memperhatikan sekolah-sekolah existing mungkin, tapi lebih urgensinya ini banyak anak-anak Indonesia yang sangat-sangat butuh uluran tangan pemerintah, karena
saya juga udah ngalamin sekolah gratisnya Pak. Betul. Dari mulai SMP itu udah dapat sekolah gratis yang tidak ada SPP tuh. Iya. Tapi tetap hari jajan mah kan jadi disebut gratisnya ya biaya sekolah nama gratis gitu. Iya. Hari jajan mah kan tetap. Gitu. Nah, hari SR mah mungkin udah nggak ada beban orang tua untuk kasih jajan juga karena makan dipenuhi 3 kali. Iya, paling hanya tambahan. Iya. Misalkan butuh pulsa. Iya. Itu kan sudah meringankan orang tua. Iya, betul. Ketimbang ya pulsa, ya pakaian, ya transport. Ini kan ada keringanan, Iya, keringanan betul, buat betul. orang tua. Betul. Oke. Sekolah rakyat berarti. Iya, Statusnya negeri juga berarti kan ya, Pak? Ya negeri. Program pemerintah. Di Majalengka, apa di seluruh Indonesia baru jalan tahun ini tuh, Pak? Sementara di Majalengka itu baru 1. Baru 1. Entah nanti ke depan lihat perkembangan itu seperti apa. Oke. Karena di tetangga sebelah pun ya hampir sama seperti itu. Oke. Nah, ada lagi nggak Pak lingkup dinas sosial yang belum disampaikan? Karena memang keterbatasan kita mengetahui lingkup dari dinsos ini apa aja dari yang tadi udah kita bahas tuh ada yang belum. Kalau di bidang kami, yang namanya bidang kami kan mengcover poktan-poktan. Poktan itu apa? Poktan itu kelompok tani, Oh, kelompok tani yang memelihara kambing. Di situ ada kelompok. Misalkan satu kelompok itu ada 20, ada ketua, sekretaris, bendahara. Jadi di situ ya ternak kambing. Atau usaha seperti apa, tapi dibikin semacam organisasi. Seperti koperasi itu. oh, Tujuannya apa? Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat. itu kambingnya dikasih. Dikasih kambingnya. Kasih kambingnya. Oh, Kita kerjasama dengan, ya istilahnya kita hanya memonitor. Di situ sudah, anggarannya sudah oke. Terus langsung kita ke Poktan, bahkan kemarin ada semacam pedagang keliling. Pedagang keliling itu membutuhkan untuk kelompok itu untuk gerobak. Iya. 20 gerobak kemarin. Oh, udah ada. Udah ada di tahun ini. Jadi bukan kambing saja. Misalkan yang usahanya usaha kelontongannya dibantu lah. Alat, etalase dan lain sebagainya. Itu. Oh, oke. Berarti artinya Dinsos ini mengcover dari mulai tindakan preventif, pencegahan mungkin, Iya. sampai dengan akibat dari bencana juga. Iya, betul. Jadi efeknya seperti apa? Ya kalau bisa setelah kita ketimpa bencana harus bangkit lah. Iya, Harus betul. bangkit dengan kita melaksanakan usaha seperti apa menjadi masyarakat tersebut masyarakat produktif. Oke. Artinya kan selain kalau untuk istilah mah kan selain memberikan ikan, memberikan kail juga untuk mancing. Jadi biar jangan setelah dikasih ikan habis udah nggak ada lagi. Iya. Tapi kalau diberikan kailnya, dia bisa mencari sendiri. Bahkan bisa lebih daripada pemberian. Iya, betul. Oke. Menarik, Pak. Ada lagi nggak, Pak? Untuk di bidang kami ya kelompok KUBE, kelompok usaha bersama seperti itu. Terus kita memonitor BPNT dan BLT. Kalau di bidang teman tetangga kabin saya itu BPJS. BPJS yang tidak bayar. Itu kan sudah jelas meringankan beban masyarakat. Misalkan yang sakit ingin ke rumah sakit tidak mampu bayar, itu kan. Oh, ada juga itu program BPJS gratis, Pak? Ada. Gratis itu. Oke. Artinya memang semua lini kehidupan itu sebetulnya udah ada program-programnya ya? Betul. Dan itu misalkan ada yang, Pak, saya BPJS ini sudah tidak aktif, begini, dilihat dari desilnya. Desil di bawah 5, otomatis bisa diaktifkan kembali secara aplikasi otomatis. Berarti si masyarakat nggak perlu bayar iuran, Pak? Enggak. Sudah di-cover oleh pemerintah. Oh, oke. Paling kita hanya kalau ke rumah sakit, biaya untuk yang mengantarnya di sana, kalau ke rumah sakitnya tidak bayar. Namanya BPJS itu. Nah, kalau pengen tahu, Pak, saya masuk desil berapa itu bisa nggak sih?
Itu dilihat dari nick-nya, Ya. ada di sana di dinas sosial. Bisa. Oh, bisa. Bisa. Dari mana, RT mana, kecamatan mana. Lihat desil sana ada. Oh, harus ke Dinsos berarti? Iya, ada. Nggak bisa ngecek mandiri gitu? Nggak bisa. Tapi nanti kalau sudah koordinasi dengan Pak Diki, kita bisa lihat dari HP gitu. Oh, oke. Berarti konfirmasi dulu. Ya, karena itu bukan bidang kami ya. Hanya tahu katanya. Iya, Dan iya. kalau misalkan tanya saya, tolong, ya udah, sini kan ini KTP-nya ya. Tolong Pak Diki pengecekan. Wah, Pak, ini mah desilnya bukan desil 5, udah desil 6. Jadi sekalipun minta ya gimana? Aduh, belajar game minta bantuan nggak bisa ya Pak, kalau terbentur dengan aturan. Bahkan masyarakat tersebut sampai merubah ke operator desa. Ingin desil jangan sampai desil 6. Ingin diturunkan gitu. Dirubah status, rubah dan sebagainya gitu. Tetap gitu. Malah kalau kita merubah itu menurut saya kurang baik gitu. Itu yang berpengaruh apa Pak? Profesi pekerjaan atau? Jadi misalkan begini ya. Misalkan begini. Dilihat dari kakaknya masih bergabung dengan orang tuanya. Iya. Lihat orang tuanya. Pedagang pengusaha besar. Atau misalkan orang tuanya ASN. Iya Pak, itu mah orang tua tapi kan kakaknya masih bergabung. Iya. Tetap Pak, tetap gitu. Oh, saya mah berarti emang. Contoh begini Pak, misalkan kita itu mau mengajukan bidik misi. Iya. Kita foto rumah orang lain dengan kita mengakal-akali lah merekayasa. Kelihatan dari nik. Coba-coba. Bisa tengah jalan putus itu. Gitu. Soalnya saya kakak itu masih nyatu sama orang tua. Orang tua kan pensiunan. Oh, berarti masuknya desil 5 ke atasnya? Iya. Ya, alhamdulillah lah gitu. Kecuali sudah misalkan berpisah. Oke. Siap. Nah Pak, ini barangkali boleh atau enggak? Iya, siap. Sebelum di Dinsos, Bapak pernah di mana Pak? Di DK2 UKM, bidang UKM. Itu dinas yang membidangi UMKM? Dinas yang membidangi 4 bidang. 4 bidang? Bidang koperasi, Iya. bidang UKM, bidang penempatan tenaga kerja, dan bidang hubungan industri. Oh, oke. Nah, bidang kami, bidang UKM, menangani pelaku usaha yang ada di Kabupaten Majalengka, yang tersebar di 26 kecamatan. Itu ada 74.000 sekian. Totalnya. Hasil pendataan yang tercecer di 26 kecamatan. Nah, itu boleh nggak Pak kita ngobrol-ngobrol soal UMKM? Boleh. Karena kan Apa sikap kita bidang UKM ya terhadap para pelaku usaha? Pertama, digalakan waktu itu silahkan untuk membantu supaya pelaku usaha mempunyai nomor induk berusaha. NIB ya. Ya. Waktu awal-awal kami turun ke lapangan. Setelah kesini karena online, desa pun bisa menerbitkan. Iya. Jadi secara otomatis kami terbantu. Oke. Terbantu oleh desa untuk penerbitan nomor induk berusaha. Di samping itu bidang UKM mempunyai para pendamping UKM. Dulu UKM juara. Iya. Sekarang UKM naik kelas. Pak Asep dan kawan-kawan. Terus ada di antara masyarakat, Pak, kalau saya ingin tahu produk Majalengka terkumpulnya di mana? Ya di MM. Dari kerupuk, keripik, kerajinan, dan lain sebagainya. Dan sikap dinas bidang UKM, manakala ada pelaku usaha yang sekiranya produknya layak, Pak, saya ingin terdisplay di pasar modern. Jogja, Yomat, Indomaret, bisa. Dinas memberikan penguatan kepada pihak pasar modern tersebut, ke Jogja, terus ke Indomaret, ke Yomat, dan lain sebagainya. Terus, ya alhamdulillah. Tapi dinas pun memberikan penguatan manakala produknya sudah teruji kelayakannya lah. Oke, ada syaratnya lah. Ada syaratnya, sudah teruji gitu. Jadi jangan sampai tempatnya masih asal-asalan resek yang tidak menarik, ingin terdisplay. Bagaimana pengunjung mau menarik ini kalau lihat
kurang sek gitu. Iya. Nah itu terkait dengan pemberdayaan UMKM mungkin. Iya. Apa aja sih yang difasilitasi oleh dinas terkait pengembangan si UMKM ini? Untuk fasilitasi dari dinas. Kalau sekarang kan pemberdayaan. Iya. Pemberdayaan itu identik dengan pelatihan. Oke. Pelatihan waktu saya di sana di bulan tahun 2024, digitalisasi pemasaran. Mengundang para pelaku UMKM, tempatnya di Hotel Pieris, dikasih pelatihan digitalisasi. Digitalisasi tersebut mengisi link bagi para pelaku UMKM yang sudah berlegalitas, berdigital, dan berteknologi gitu. Kan yang namanya UMKM itu ada yang manual. Contoh misalkan yang usianya udah di atas lansia. Saya penting menjualan sorabi, dapat uang, Iya, betul. terus tidak tahu digitalisasi, tidak tahu neraca keuangan dan sebagainya. Karena yang penting mah mendapatkan uang. Iya. Tapi bagi para pelaku yang masih usianya yang melek di IT, mereka itu lebih memperdalam dengan adanya online, marketing, marketplace gitu ya. Dan lain sebagainya supaya meningkatkan branding seperti apa. Iya. Oh, oke. Artinya kan sekarang berarti lebih ke fokusnya pemberdayaan ya? Kepemudaan pelatihan, pembinaan. Berarti udah nggak ada misal gitu. Ini kan nih di sini kan ada kita produk kopinya Pak. Iya. Kali aja dapat bantuan mesin roasting gitu. Mesin grinder gitu. Itu ada programnya. Iya. Ketika tahun 10 tahun ke belakang, para pelaku UMKM itu punten dikasih pinjaman lunak yang bunganya 0, tapi pemerintah setelah memberikan pinjaman lunak bukan bangkit, bukan maju, malah mindsetnya ya misalkan tidak dialurkan ke arah sana. Bisa jadi usaha fiktif lah. Iya. Malah dipakai yang lain. Akhirnya jadi boro-boro bisa menyicil ke yang itu, malah hancur. Oh, oke. Jadi pemerintah itu ini jangan seperti ini, mendingan kita bangun mentalnya. Oke. Mentalnya supaya mental pejuang usaha lah itu. Oke. Berarti untuk sekarang itu udah tidak ada bantuan-bantuan alat itu, Pak? Kalau sekarang ya belum lihat anggarannya. Tapi kalau dulu misalkan di sini untuk alat apa nih? Alat bikin cucu dan sebagainya. Nah, itu dulu memang ada. Yang sekarang ada itu memberikan rekomendasi bagi para pelaku UMKM yang menggunakan mesinnya pakai solar, itu ada rekomendasi untuk pembelian solar, bahan bakar solar. Satu hari itu jatahnya 15 liter untuk Majalengka. Itu namanya rekomendasi bisa membeli solar bersubsidi. Dalam arti bersubsidi itu harga 6.000 cuma 3.000. Oh, kayak penggilingan padi mungkin? Iya, kita minta rekomendasi dari dinas, dari bidang UKM. Setelah mendapatkan rekomendasi, kita lari ke POM yang terdekat, ditukar dengan barcode. Gitu. Kita bisa mendapatkan membeli solar itu disubsidi. Bukan harga asli. Artinya yang sekarang itu kan lebih ke penguatan mental sebagai wirausahanya ya Pak? Iya. Gimana cara mengembangkan produknya, bisa menguatkan branding di pasar. Nah, tadi saya menarik tentang perluasan pasar ke pasar modern. Iya. Berarti itu peluang itu ada Pak? Kalau yang namanya kita untuk membangkitkan supaya pelaku UMKM maju, ini pemerintah selalu memberikan peluang. Misalkan diikut sertakan di Bajar Seciayu Majakuning, misalkan ikut pameran ekspor, karena yang namanya pelaku usaha yang sudah berpikiran maju, setelah diikut sertakan Bajar, walaupun saat itu tidak dibeli, karena dia promosinya bagus. Contoh begini, nih, saya minuman Cilemon ini sudah teruji, brandingnya ini bagus, dan ini halalnya sudah komplit, dan manakala Bapak Ibu bisa
meminum sirup ini kuat tahajud 10 kali, misalkan contoh Provinsi Basuki. Nah, setelah dari itu dicoba. Kadang-kadang mereka sudah balik ke tempat, Pak tolong saya pesen dong 2.000 botol, karena katanya Pak ini untuk menambah stamina. Jadi ya alhamdulillah. Dengan adanya pelaku usaha kan jiwanya kan beda-beda. Ada yang mindsetnya bagaimana cara mengembangkan produk kita nih gitu. Itu begitu. Jadi ada hikmahnya dari Bajar tuh bisa tuker nomor HP. Jadi ketika kita kembali ke tempat semula dari Indramayu, Pak di Indramayu nggak ada minuman seperti ini, tolonglah saya pesan 1.000 botol. Itu kan luar biasa. Itu dari kita dinas membawa untuk diikut sertakan Bajar, karena Secaya Majakuni produk yang dibawa Bajar itu beda-beda. Di sini ada makanan, minuman, di situ ada passion, di sini ada semacam perbengkelan itu. Jadi mereka bisa kolaborasi. Gitu. Nah itu Pak, untuk penyertaan UMKM mengikuti Bajar Pak, apakah ada kriteria tentunya kan tadi Bapak menyebutkan jumlah UMKM di Majalengka itu ribuan Pak ya? Iya. Nah nggak mungkin kan diajak semua. Itu yang namanya UMKM 74.000 sekian, itu ada binaan dari BI, ada yang sudah ikut kurasi, dan produk-produknya ada 1, 2, 3. Nah itu kalau yang biasa binaannya sudah binaan BI, mereka begitu ada tawaran Bajar, sekalipun bayar, mereka ikut. BI itu Bank Indonesia? Bank Indonesia. Oh, Bank Indonesia juga kerjasama. Bahkan dari BI, dari OJK, waktu di tahun 2024 memberikan pelatihan. Tempatnya di BLK yang ini Cakrani Gatrana itu tuh. Itu. Oh, yang di Sikim? Iya, Sikim itu pelatihan. Itu bahkan dari BI, Pak Kabid tolong siapkan peserta 100 peserta untuk 2 kelas. Kami sudah siap. Tenaga narsum dan sebagainya gitu. Hanya butuh peserta saja. Dari mana-mana itu? Dari OJK, dari Inkom pusat juga ada itu. Lalu. Nah itu Pak, untuk pemilihan UMKM yang diikut sertakan, contoh ada pelatihan atau ada Bajar, itu biasanya seperti apa prosesnya? Barangkali ini mah dulur jaga walungan ada yang punya usaha keripik entah apalah gitu. Kami menawarkan selalu pakai link. Dan kami di situ bagi para pelaku usaha yang sudah berlegalitas ABCD. Oh, ada minimalnya. Ada kriterianya. NIB wajib ya? Pasti. Wajib. Itu awal. Kalau makanan PIRT mungkin. PIRT dan halal gitu, minuman gitu. Itu wajib. Oke. Dan juga yang sudah berlegalitas. Dalam arti berdigital. Dalam arti digital itu ya punten kalau tidak berdigital, bagaimana bisa mengisi link? Iya. Kan melek digital lah si pelakunya itu. Betul. Betul. Nah ini contoh kayak ini nih Pak, kita Kopi Jaga Walungan. Iya. NIB udah punya. Betul. Halal udah juga. Terus PIRT udah. Betul. Terus informasi nilai gizi juga udah. Betul. Dan kemasan juga kalau menurut saya mah udah oke. Nah, ini udah layak belum menurut Bapak? Sangat layak dan sangat bisa. Tinggal kita koordinasi dengan para pendamping UMKM naik kelas. Itu bisa dipromosikan. Jadi kami dari Dinas DK2 UKM, dari bidang UKM, kepanjang tanganan dari bidang UKM, itu ada para pendamping naik kelas. Karena yang namanya para pendamping, ini pelaku usaha. Posisinya di sini. Kalau kita kan arahan binaan di atas, ya dekat inilah. Dekat para pendamping. Tahu pelaku usaha seperti apa, legalitasnya yang pasti dia tahu tuh. Para pendamping UKM naik kelas. Oke. Berarti kalau dulur jaga walungan nih punya usaha, pengen naik kelas lah, pengen dilengkapi segala macamnya, tinggal temuin aja para pendamping ini. Iya, sangat bisa. Itu para pendamping itu tersebar di banyak kecamatan, Pak Pras? 1 kabupaten, 1 di bidang UKM yang dan sekarang masih tetap, itu ada 7. Koordinatornya Pak Asep. Pak Asep MM berarti? Anggotanya Pak Iman, Pak Andri, Bu Teni, Kang Dadang, dan kawan-kawan. Itu skup wilayahnya mencakup ke 26 kecamatan. Itu binaan, arahan, dan lain sebagainya itu. Berarti nanti kalau ada UMKM nih yang belum terlalu mengenal
dunia yang tadi kita obrolin bisa datang ke MM mungkin ya, temuin aja. Bisa. Itu markasnya lah. Konfirmasi, koordinasi. Itu markas besarnya. Iya. Base camp-nya itu di situ. Oke. Oh, artinya berarti kan si UMKM juga sangat difasilitasi ya Pak, dari mulai pembinaannya sampai dengan promosinya pun sudah dibantu oleh pemerintah ya. Iya. Karena selama ini Punten, yang namanya pendamping UMKM naik kelas itu kan penggajiannya dari kementerian. Kalau para pendamping itu tidak bekerja, tidak kerjasama dengan Dinas, mau apa yang dilaporkan kapan? Iya. Tuh. Jadi kita sama-sama harmonis duduk bareng. Dinas ya di sini, pendamping UKM juga kepanjangan tanganan. Itu kolaborasi. Karena dinas menanyakan data terkait UMKM. Para pendamping lebih tahu. Oke. Jadi kerjasama dengan sehat lah. Seperti itu. Oke. Berarti itu berapa lama Pak Bapak di UMKM, di UKM? Saya 2 tahun. 2 tahun? 2 tahun. Kalau di Dinsos sekarang udah? Di Dinsos baru 2-3 bulan. Oh, baru berarti? Ya, 2 bulan. Tapi alhamdulillah, karena yang namanya saya tuh ingin adaptasi. Iya. Walaupun meraba-raba ya karena dijiwai, karena kita ada keinginan yang kuat. Alhamdulillah. Jadi bukan pengenalan lagi lah. Inginnya sih pemantapan. Iya. Betul. Oke. Salah satu contoh waktu saya di DK2 UKM, bidang UKM, memberikan penguatan kepada pelaku usaha. Di situ ada pelaku usaha yang mengeluh ke pendamping UKM naik kelas. Pak tolong, ada sekian produk yang di-op oleh pasar modern, oleh pasar Jogja. Setelah saya turun ke pihak Jogja, ternyata ada kendala. Kendalanya begini, Pak, ini Jogja itu membutuhkan produk ini. Karena bukan Jogja Majalengka saja. Cirebon ada Jogja, Indramayu ada Jogja, Kuningan ada Jogja. Saya tuh minta, tolong kalau bisa ini memproduk sehari diperbanyak. Supaya nanti bisa ada permintaan dan saya bisa disebarkan. Ternyata punten yang pelaku usahanya berpikiran kurang maju. Dan yang namanya ya tadi lah, saya mau udah dapat uang segini mah udah besok ada lagi. Gitu. Ternyata itu mindsetnya masih. Nah, dari pihak Jogja daripada mengecewakan, jadi gitu. Maksudnya bukan memberikan pelajaran. Tolong kalau bisa produknya dari 1 kintal sehari ingin 1 ton supaya kami Jogja bisa tersebar. Ini produk Majalengka sudah seperti ini ke bagian ini. Lebih ke mungkin kalau kita sudah masuk ke ranahnya pasar modern, komitmen mungkin ya Pak. Yang di awal perjanjiannya per hari sekian ratus piece itu harus terpenuhi. Mau tidak mau. Mereka tidak memikirkan susahnya bahan baku segala macam. Pokoknya kudu aya gitu ya. Betul. Karena yang namanya pun sudah di pasar modern itu lain lagi gitu. Oke. Karena yang namanya pasar modern daripada mengecewakan pembeli, ya itulah. Oke. Beda dengan pasar tradisional. Pasar tradisional yang di Majalengka yang bau sampah itu tradisional. Yang penjualnya juga serba-serba kuan kewot. Ya betul-betul ya. Saya ini dari UKM nih, dari UKM ya. Pas mau Lebaran. Nah, apa bedanya pasar modern dengan pasar tradisional? Kalau pasar modern, begitu mau hari raya, mau puasa, mau Ramadan, harga diturunkan dengan promo. Tapi kalau pasar tradisional, begitu mau Lebaran atau di Ramadan, malah 100% ditaikkan. Apa bahasa? Marema. Itu saya beli. Bu, ini daging ayam berapa? Pak, belinya berapa puluh kintal? Sambil nyungkun. Atuh cite, kan saya mah bener tuh. Pak, masih banyak yang lain. Kayak nggak boleh. Itu pasar modern. Karena tidak disiplin, tidak bina. Tapi lihat ke pasar modern. Usianya usia terbatas. Sekali kita milih diacak-acak, tidak ada yang ngamuk. Itu pasar modern.
tempatnya bau wangi, gitu. Musik, klip, Iya. AC. Yang melayaninya menarik. Iya. Itu beda pasar modern. Itu seperti itu. Nah itu kalau pasar tradisional Pak, pedagang-pedagang di pasar itu masuk UMKM juga, UKM juga? Termasuk UKM, tapi yang namanya UKM itu UKM yang tidak berdigital. UKM yang tidak online. Ya itulah gitu. Oke. Tapi kita yang namanya dinas kan kita menaungi. Secara binaan tetap binaan dinas gitu. Makanya ini ada UMKM Kurasi, UMKM Juara. Nah, yang dikatakan UMKM Juara, binaannya dibawa kemanapun, oke, sudah siap. Tapi kalau UKM yang misalkan punten, produknya sudah ingin dibawa bajar tapi belum berpengalaman. Iya. Begitu telaku muruku sono, gitu. Oh, Kita sebagai dinas kudu dibeli, Pak, gitu. iya, ketempuhan. Gitu. Itu Pak, ini nih menarik Pak. Iya. Dikatakan UKM itu, Iya. apakah dia harus punya produk sendiri, memproduksi, ataukah dia menjual juga, contoh kelontongan. Iya. Apakah itu termasuk UKM juga? UKM itu kepanjangan dari usaha kecil, usaha mikro kecil menengah. Iya. Jadi, kalau yang menyamai usaha mikro, sekupnya dari 1 miliar ke bawah. Iya. Itu usaha mikro kecil menengah. Kalau sekupnya dari 1 miliar ke 5 miliar, itu namanya usaha kecil. Sekupnya provinsi. Oke. Contoh misalkan Kampung Jin. Lihat asetnya, barangnya. Sudah MM-an, bukan usaha mikro lagi. Itu usaha kecil, sekupnya provinsi. Gitu. Oke. Tadi yang sampaikan katanya, kalau kita mempunyai produk, itunya namanya IKN. Industri kecil, memproduksi. Tapi kita bisa mengemas. Dan kita bisa mengatakan, itu boleh saja. Kalau warung kelontong itu Pak? Bisa. Apalagi kita sudah berlegalitas. Oke. Kita hanya menampung saja. Misalkan tahu bulat, ya. Boleh saja. Gitu. Oke. Mengemas itu namanya. Kemasan lah. Oke. Packaging. Nah ini Pak, sebelum kita masuk segmen selanjutnya nih, Iya. yang selalu saya pertanyakan, nih Bapak kan 2 tahun nih di Dinas UMKM Iya, nih, betul. tentunya sedikit banyaknya hafalah produk-produk Majalengka. Iya. Yang selalu menjadi pertanyaan saya, apa sih yang khas dari Majalengka? Makanan, banyak makanan minuman gitu. Punten, kalau dulu masih saya kecil, yang ngetop itu kecap menjangan. Ya. Tapi sekarang di mana-mana sudah ada yang melebihi rasa dan lain sebagainya, sudah hapus. Yang sekarang lagi booming itu gedong gincu. Tapi kan itu diresmikan sama Indramayu Pak kemarin. Dodol gedung itu sebetulnya masih simpang siur. Majalengka memiliki, Indramayu juga sama. Kalau emping dan sebagainya di tiap kabupaten ada betul. Ada nggak yang bener-bener cuman ada di Majalengka gitu? Soalnya saya kalau ada temen dari luar kota ke Majalengka, ini mau bawa oleh-oleh, apa sih yang khas dari Majalengka? Saya paling besar kecap. Kecap, bunte kecap, iya. Oncom Cigale. Iya. Memang yang namanya oncom Cigale saya rasa belum ada di lain. Iya. Sebab yang namanya oncom Cigale itu produksinya, limbahnya harganya melebihi oncomnya. Jadi ketika si kacang tersebut dijepit, keluar minyak. Oh. Minyak goreng dengan oncom itu harganya mahal mana? Mahal minyak goreng. Jadi Cigale itu keistimewaannya, begitu limbahnya tuh minyak goreng. Berarti kalau ditanya makanan khas Majalengka, Oncom Cigale bisa luar masuk. biasa, bisa masuk kategori lah. Iya. Kategori. Kalau Jalkotek Pak itu? Kalau Jalangkotek banyak yang niru dari mana-mana itu. Makassar ada ternyata Jalangkotek. Tapi kalau bukan makanan, ciri khas yang menciptakan sesuatu dalam arti pelaku usaha, saya bisa menyebutkan asli produk Majalengka, asli dari otak-otak Majalengka.
stekan pohon. Stekan pohon? Iya, yang pertama bisa ke arah situ itu orang Majalengka. Majalengka bisa menciptakan, saya punya pohon mangga, mangganya satu, keluarnya beda-beda. Yang ini ada arum manis, yang dengan okulasinya. Oh. Itu asli orang Majalengka. Orang Tasik nikah dengan orang sana. Itu hasil cipta orang Majalengka itu. Luar biasa orang Majalengka. Oke. Daerah Gunung Kuning dari sana. Berarti kalau berbicaranya bukan makanan, ada ya Pak yang benar-benar asli Majalengka? Asli produk Majalengka yang menciptakan dari akal orang Majalengka. Selain genteng mungkin ya? Ya, genteng di mana-mana banyak yang niru. Tapi awalnya kan genteng itu Jatiwangi. Populasi. Iya, betul. Bahkan ketika tahun 2000 ke sana, saya bilang, dari mana Pak? Saya dari Kabupaten Majalengka. Kabupaten Majalengka sebelah mana Kabupaten Jatiwangi? Karena tahunya genting. Iya, betul, benar. Disangkanya Jatiwangi itu kabupaten, karena kecamatan, karena terkena genting. Iya, betul. Gitu. Saya kuliah di Jakarta gitu, Pak. Ya. Asal mana Majalengka sebelah mana Jatiwangi? Tuh. Disangkanya sama-sama kabupaten. Padahal Jatiwangi bagian dari Majalengka. Nah, itu. Tetapi sekarang sudah terpampang di jalan tol, baru Majalengka berkibar. Iya. Hadirnya BIJB, Cikarang pindah ke sini. Iya. Cikarangnya Ciayu Majakuning itu ya Majalengka. Walaupun UMR-nya masih kecil. Gitu. Tapi yang namanya UMR, Dinas DK2 UKM mengajukan untuk upah UMR, tapi yang menentukan itu provinsi. Oh, tetap yang menentukan provinsi. Oh. Kita hanya bisa mengajukan. Makanya dinas kami yang Serikat Buruh Demo itu ya ke kantor kami. Tapi kami kan bisa mengusulkan. Iya, betul. Inginnya sih jangan 2,2, jangan. Ingin seperti Karawang 4 sekian. Iya. Sampai 5 Jakarta itu. Seperti itu ininya. Tapi apa daya lah. Apa daya dah abi guru honorer Pak UMR teh acan. Lebih kene. Iya. Oke. Kita akan masuk ke segmen selanjutnya, Pak. Ya. Kita akan masuk ke segmen Burujul. Baterai. Sambil ganti baterai. Jadi kita itu Pak di sini ada segmen namanya Burujul. Burujul itu kan nama desa ya Pak. Betul. Di Kecamatan Jatiwangi. Tapi kalau di sini mah Burujul itu singkatan dari Buru Jawab Ulah Lila. Oh, iya. Tanya cepat lah. Betul. Nanti saya akan melemparkan 5 pertanyaan. Iya. Bapak jawabnya cepat Pak, nggak usah mikir gitu. Iya. Aman kok Pak. Nomor 1. Lebih sulit mana Pak? Menata hidup tunawisma atau mengubah cara pandang masyarakat terhadap tunawisma? Menata hidup. Ya. Kenapa Pak? Karena yang mengubah cara pandang itu kita menggunakan mental. Oke. Yang namanya kita merehab mental, itu ada hubungannya dengan kesadaran. Kalau kesadaran dirinya belum sadar, susah. Sampai kemana pun susah. Iya. Itu menurut kami. Oke. Nomor 2. Kalau misal di jalan ketemu sama katakanlah ODGJ. Ya. Apa yang seharusnya dilakukan pertama kali, Pak? Yang harus dilakukan, kita membantu. Dalam arti membantu, kalau kita punya rezeki, berikanlah makanan. Berikan apa? Oke. Karena sering ODGJ itu ke pedagang-pedagang itu Majegi. ya tidak tahu harus bayar, tapi karena namanya hilang akal. Dinsos kan Pak, tujuannya itu untuk katakanlah mengentaskan permasalahan-permasalahan sosial. Kalau dikasih pilihan nih Pak, permasalahan sosial di Majalengka selesai, Betul. tapi dinsosnya bubar, atau dinsosnya eksis, tapi dengan permasalahan sosial yang masih tetap banyak gitu. Yang terjadi romantika di lapangan. Masyarakat itu keinginan itu tidak ada putus-putusnya. Ingin dikasih. Iya. Yang Sunten, pejabat pun masih ingin. Iya. Itu yang saya maksudkan. Tidak akan tuntas selama manusia itu ada keinginan. Iya.
kecuali udah mati. Ya, Mati gak yang didoakan, Pak. ya. Tetap punya keinginan. Manusia keinginan. Nomor 4-nya. Kalau dikasih pilihan, Pak. Bapak lebih condong di Dinsos atau di UKM? Lebih condong di UKM. Di UKM. Ya. Karena saya dekat dengan para pelaku. Oh, karena udah lama juga ya? Udah lama. Dan yang namanya pelaku usaha, itu tidak hanya mengandalkan ingin dibantu. Tapi ingin mengembangkan saingan sehat. Oke. Saya ingin punya kapal terbang, saya ingin punya ini. Daripada kita yang menunggu. Oh, oke. Bagi saya ikut down. Mungkin karena terlalu ini dengan lingkungan yang mentalnya seperti ini, Betul. ngaruh juga mungkin ya, Pak. Ya. Tapi kalau di UMKM itu ingin dibantu secara pengembangan dirinya. Ya. Oke. Terus kalau mentalnya orang yang ingin dibantu, hanya melihat dinas sosial itu luarnya saja. Tuh, kasih ikan. Abang saya mah bukan lulurnya perangkat desa. Abang bukan RT iya. Bantuan dipilih kasih dan lain sebagainya. Itu mereka suka berburuk sangka. iya. Sementara kami dari dinas sosial sebagai abdi negara pelayan masyarakat tidak mendiskriminasi. Iya. Siapa saja masyarakat sebanyak dibantulah. Oke. Itu. Terakhir, Pak, nomor 5. Siap. Satu kalimat untuk Majalengka, Pak. Ya. Apa? Lakung saya. Itu segmen berujul. Pada kesempatan kali ini kita akan masuk ke segmen Jati 5. Nah, segmen baru nih Pak, Jati 5. Iya. Jati 5 itu Jawara Ti 5. Jadi nanti karena dari hasil ngobrol tadi terlihat lebih asiknya pas ngobrolin UMKM-nya, Pak. Ya, Karena udah 2 tahun di UMKM, udah banyak banget lah ini pengetahuan Bapak mungkin tentang UMKM di Majalengka. Iya. Jadi di Jati 5 ini saya pengen Bapak meranking ini tanpa mendiskreditkan produk-produk yang tidak disebutkan mungkin ya. Iya. Ini yang menurut Bapak produk Majalengka yang paling best dan wajib dicoba buat orang luar Majalengka. 5 produk dari Majalengka. 1 gula cakar. Nomor 5 dulu, Pak. Nomor 5. Nomor 5 dulu. Nomor 5 itu emping. Emping. Ya. Emping tangkil. Tangkil. Oke. Betul. Itu daerah mana, Pak? Itu tangkilnya asalnya dari daerah atas. Nah, produknya Bantaragung. Tangkil itu melinjo ya bahasa Melinjo. Indonesia. Melinjo. Ya. Oke, nomor 5 emping melinjo. Ya, betul. Nomor 4-nya, Pak? Nomor 4-nya tahu Cisambang. Tahu Cisambeng, tetangganya Cilumpang. Kenapa saya mesti tahu? Karena bisa masuk ke MBG. Oh itu teh? Iya, supaya MBG. Tuh, Pak, itu ininya tuh. Pak, ya. Oke. Nomor 3, Pak? Nomor 3, peyek bongas, rempeyek. Peyek itu gorengannya? Ya, rempeyeknya aneh. Kacangnya banyak. Bikinnya bukan sama sendok, tapi sama centong. Jadi peyek itu dibandingkan dengan peyek-peyek buatan kabupaten lain itu beda. Lebih banyak. Rasanya beda, renyahnya juga beda. Gitu. Peyek bongas ya? Ya peyek bongas. Peyek bongas. Oke. Nomor 2, Pak? Basreng, Basreng. bakso digoreng. Kan banyak di daerah lain juga, Pak. Apa yang membedakan? Di sini ada yang lain tuh dari Bu Ani Tandes tuh. Oke. Ada rasa gurihnya, ada rasa ladanya dan lain sebagainya. Semua rasa ada. Oh, lebih ke variannya mungkin. Variannya itu. Oke, Basreng Majalengka. Majalengka. Nah, nomor 1, Pak? Nomor 1 dulu ada Cangkaleng tuh. Yang Kolang-kaling. Ya, kolang-kaling tuh dulu yang sampai tingkatan apa tuh? Itu emang Sampai booming itu. ada yang khas gak, Pak? Kolang-kaling di Majalengka diapain? Banyak variannya. Dibikin manisan. Oh, ada. Ada dulu waktu dulu dicetuskan dari daerah atas tuh. Oke. Sampai rekor muri tuh. Oh, oke. Gitu. Itu dia 5 produk lokal Majalengka yang direkomendasikan
bagi teman-teman yang berkunjung ke Majalengka, ini bisa dicoba 5 produk ini ya. Walaupun masih banyak ya Pak, produk-produk Majalengka. Ada simet, ada keripik, oncom, segala macem. Banyak lah gitu. Cuman 5 ini yang menurut Pak Kabid direkomendasikan mungkin. Kalau pengen nih kalau orang luar Majalengka pengen lihat macam-macam produk Majalengka kemana Pak? Ke MM. Majalengka Mart. Di situ produknya semua dari Majalengka. Bahkan banyak produk Majalengka yang terdisplay di Cirebon. Oh, oke. Dekat CSB. Nah, itu MM ownernya siapa? Kerjasama itu. Ownernya? Para pendamping di sini UMKM naik kelas bekerja sama dengan Dinas Koperasi UKM Cirebon. Oke. Kerjasama yang baik. Kolaborasi. Kalau bisa nih Pak di toel Pak Asep sumping ke dia gitu. Siap. Oh ya ngobrol soal produk Majalengka. Oke, itu dia segmen Jati 5 bersama Pak Kabid. Ini masuk ke sesi terakhir Pak. Siap. Pertanyaan terakhir lah dari saya. Karena kita ngobrolnya tadi di 2 bidang ya Pak. Betul. Ada dinas sosial juga, ada UMKM juga. Iya. Saya pengen dapatlah pesan-pesan Bapak mungkin bagi masyarakat Majalengka, baik itu soal yang berhubungan dengan dinas sosial ataupun yang berhubungan dengan UMKM. Iya. Pesan-pesan Bapak seperti apa buat masyarakat? Pesan saya dari dinas sosial juga dulu pernah saya di DK2 UKM bidang UKM kepada masyarakat Majalengka, tolong harap segera bisa merubah mindset. Jangan saja mengandalkan diberikan bantuan. Karena yang namanya membantu tidak seutuhnya, tapi tolong harus mempunyai jiwa sebagai pelaku usaha. Karena yang namanya kita sudah menjadi seorang pelaku usaha, di situ akan berkembang, akan menciptakan inovasi-inovasi ide gagasan baru untuk merubah, untuk membuat produk apa gitu, supaya bisa membangkitkan Majalengka. Apalagi sekarang Majalengka itu sudah berubah, sudah hadirnya BIJB, sudah hadirnya perusahaan, 38 perusahaan besar dari mulai Nabati, Hansai, LG, Sutton, Diamond, dan lain sebagainya. Jadi sekali lagi pesan saya untuk masyarakat Majalengka, tolong dari sekarang silakan untuk merubah kebiasaan, merubah mindset yang bermalas-malasan ke kebiasaan yang baik. Dalam arti yang baik harus mempunyai jiwa usaha. Gitu. Terima kasih. Oke, dulur Jaga Walungan, kita sudah masuk di sesi terakhir ini. Banyak sekali insight yang kita dapat. Buat dulur Jaga Walungan, kalau merasa video ini bermanfaat, menarik, bisa di-share ke teman, saudara, kerabat, keluarga. Silahkan di-share, ataupun mau meninggalkan jejak, silahkan berkomentar yang baik. Contoh, Kak, saya punya produk ini nih gini-gini. Di komentar aja, barangkali nanti ada yang membaca dari Dinas UMKM gitu. Pendampingnya saya suruh baca, nantilah saya suruh sebarkan video ini ke rekan-rekannya. Jangan lupa juga di-like, di-subscribe. Udahnya, eta hungkul. Oke. Terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Pak Kabid, hatur nuhun sudah meluangkan waktunya ke sini. Mohon maaf mengganggu waktu istirahatnya nih. Ya, santai serius sukses saya. Paling senang. Nah, itu. 3 kata berarti Pak, kita bareng-barang santai serius sukses. Oke. 1 2 3 santai serius sukses. Oke.